说客观。救命啊！Halo, selamat datang di Aksa Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita Donghua yang berjudul Fallen Mystic Master. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Chuyu yang bekerja pada sebuah organisasi Z. Suatu waktu Chuyu dijebak sehingga dia meninggal. Lalu jiwanya dikirim ke dunia Jiu Huang untuk berlatih menjadi kuat dan menyelesaikan misi di sana. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Chuyu. Dia adalah pemuda hebat yang merupakan andalan dari organisasi kejahatan yang bernama Organisasi Z. Tapi meskipun begitu, Chuyu berniat keluar dari organisasi dan hidup damai bersama kekasihnya. Tapi tanpa diduga, ketua organisasi telah mengetahui merencana Chuyu. Dia dijebak dan dibunuh karena telah dianggap berkhianat. Tanpa diduga di dalam alam bawah sadarnya, Chuyu masuk ke dalam cermin Jiu Huang. Dia bertemu Feiqian, yang merupakan petugas penghubung sistem. Feiqian berkata jika Chuyu bisa terlahir kembali dan bahkan bisa menjadi tuan dari cermin Jiu Huang. Namun sebelum itu dia harus menyelesaikan misi yang telah diatur oleh sistem, atau Chuyu akan mati. Dan tanpa berpikir lama lagi Chuyu pun menerima tawaran tersebut. Ketika sadar Chuyu sudah berada di dalam tubuh orang lain, dan di sana sudah ada 4 orang yang akan membunuhnya. Namun untungnya, Chuyu berhasil membela diri, dia bahkan membunuh 2 dari 4 penjahat tersebut. Feiqian kembali datang menginformasikan kepada Chuyu jika sekarang dia telah berada di dalam Jiu Huang, tempat orang-orang meningkatkan kekuatannya melalui jalan kultivasi. Misi pertama Chuyu adalah membalaskan dendam pemilik tubuh yang ditinggali Chuyu sekarang, di mana dia adalah seorang yatim piatu yang dibunuh oleh 4 orang tadi. Chuyu harus membunuh 2 orang yang tersisa dalam waktu 3 hari. Sebenarnya Chuyu tidak tertarik untuk menerima tawaran Feiqian. Namun agar dapat bertemu kekasihnya kembali, Chuyu pun akhirnya bersedia memasuki dunia Jiu Huang ini. Chuyu kemudian mulai mengintai 2 penjahat yang tersisa yang bernama Argo dan Lazy. Chuyu juga merasa jika kekuatan yang dimilikinya sekarang jauh lebih kuat dibanding waktu dia berada di bumi. Namun dia belum mengetahui tingkat kultivasinya. Ketika Lazy sedang sendiri, kesempatan itu digunakan oleh Chuyu untuk segera menghabisi nyawanya. Suara keributan di luar didengar oleh Si Potian, yang merupakan wakil ketua Balai Kun milik sekte pemusnah. Si Potian membalik gentong air, dan melihat mayat bawahannya di sana. Untung saja saat itu Chuyu sudah bersembunyi terlebih dahulu, dia tidak menyangka ternyata Si Potian sangat kuat. Ketika sedang berjalan di sebuah pasar, Chuyu diikuti oleh seorang anak kecil bernama Xiaonan. Anak kecil itu lalu berlutut memberi hormat kepada Chuyu dan menyebutnya sebagai penolong. Hal itu disebabkan karena Chuyu telah membunuh Lazy. Diketahui Xiaonan dan ayahnya juga anggota sekte pemusnah. Namun Lazy dan Argo mencelakai ayah Xiaonan dan merebut semua harta mereka. Semenjak itu ayah Xiaonan sering sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Xiaonan juga berkata jika saat ini orang-orang sekte pemusnah tengah mencari keberadaan Chuyu. Oleh sebab itu dia menyarankan agar Chuyu segera meninggalkan desa Batu Hitam. Awalnya Chuyu berniat mengikuti saran dari Xiaonan, namun dia teringat perkataan Feiqian semalam, di mana dia harus menyelesaikan misi dalam 3 hari, atau dia akan dibunuh oleh sistem cermin Jiu Huang. Xiaonan melanjutkan jika sebelumnya dia juga sangat ingin membunuh Lazy. Dan dengan demikian, maka posisi Lazy di sekte pemusnah akan jatuh ke tangannya. Aturan di sekte pemusnah jika seseorang ingin naik jabatan, maka dia harus membunuh anggota sekte lain yang levelnya lebih tinggi. Chuyu paham jika sekte pemusnah ini sangat kejam, namun dia harus segera menyelesaikan misi yang diberikan. Oleh sebab itu dia pun segera pergi dan mengatur rencana.
Ketika memasuki sebuah warung makan, tanpa diduga Cuyu melihat Argo yang lagi makan di sana. 还真是踏破铁鞋无觅处。老板，1笼包子，1碗汤。 Seorang pengunjung pria membicarakan 3 anggota sekte pemusnah yang semalam ditemukan tewas. Hal itu membuat Argo marah lalu memukul pria tersebut. Tapi begitu dia melihat Cuyu ada di sana, dia pun seketika ketakutan dan segera kabur. Cuyu berhasil mengejar dan membunuh Argo dalam sekejap, namun dia gagal menahan kembang api yang dinyalakan oleh Argo. Sehingga tidak butuh waktu lama, para anggota sekte pemusnah datang dan mengepung Cuyu. Di sana juga hadir Si Potian, yang merupakan wakil pimpinan Balai Kun. Si Potian pun langsung menyerang Cuyu, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh pemuda tersebut. Namun Cuyu mencari akal agar dia bisa duel secara pribadi melawan Si Potian. Dia mengejek sekte pemusnah yang hanya berani keroyokan. Yang membuat Si Potian terpancing emosinya, sehingga dia pun menerima tantangan Cuyu untuk duel 1 lawan 1. Pemilik toko khawatir jika tokonya akan hancur, jadi dia menyuruh mereka berdua bertarung di luar. Hal itu membuatnya hampir saja terbunuh, untung saja Cuyu menyelamatkannya. Dan kemudian Cuyu juga berhasil membunuh Si Potian. Melihat pemimpin mereka terbunuh, para anggota Balai Kun tidak ada yang berani menyerang Cuyu. Salah satu dari mereka bahkan mencoba kabur menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba ketua Balai Kun yang bernama Yuxier datang, dia sangat marah mengetahui wakilnya telah tewas. Cuyu melihat jika Yuxier merupakan seorang kultivator, jadi dia tidak mungkin bisa mengalahkan pria tersebut dengan mengandalkan kekuatannya sekarang. Tanpa diduga Xiaonan juga berada di sana. Cuyu pun seketika teringat perkataan bocah itu sebelumnya. Dia lalu mengaku jika dia juga merupakan anggota sekte pemusnah, dan ingin naik jabatan dengan membunuh Si Potian. Sehingga dengan demikian, maka posisi Si Potian jatuh ke tangannya. Cuyu berkata jika dia baru saja diterima di sekte pemusnah oleh Xiaonan. Kebetulan saat itu wakil sekte pemusnah yang bernama Dingming datang. Dia lalu bertanya kepada Xiaonan, apakah yang dikatakan oleh Cuyu benar? Xiaonan pun berkata jika Cuyu berkata jujur. Dia memang sengaja merekrut Cuyu sebagai anggota sekte, karena wajah Cuyu mirip dengan ayahnya. Alhasil Dingming pun percaya, karena selama ini juga tidak ada aturan khusus bagi seseorang yang ingin menjadi anggota. Sehingga mulai saat itu, Cuyu pun resmi menjadi anggota sekte pemusnah. Dengan terbunuhnya Argo dan Si Potian, Cuyu pun berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Sebagai imbalannya, dia berhak mendapatkan 10 poin keberhasilan. Poin itu bisa ditukarkan dengan beberapa benda pusaka Jiu Huang. Feiqian lalu memberikan metode dasar kitab Nirvana, agar Cuyu bisa mencapai tingkat tubuh murni. Selanjutnya Cuyu diberi misi untuk menjadi ketua salah satu cabang sekte pemusnah, dan dia diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan seperti biasa jika gagal, maka dia akan dibunuh oleh sistem Jiu Huang. Tidak ingin membuang waktu lagi, Cuyu pun mulai berlatih kitab Nirvana. Hanya dalam waktu 3 hari, Cuyu berhasil menguasai kitab tersebut. Ketika dia sedang berkultivasi, Cuyu diserang oleh seekor monster air. Dia pun menggunakan metode yang baru dikuasainya itu untuk membunuh monster tersebut. Cuyu sangat terkejut karena dia berhasil membunuh monster dengan mudah. Dia tidak menyangka jika kekuatan seorang kultivator sangat hebat. Tidak lama kemudian Feiqian datang memberikan selamat kepada Cuyu yang telah berhasil melatih kitab Nirvana hanya dalam waktu 3 hari saja. Sehingga saat ini Cuyu telah mencapai tubuh murni. Namun meskipun begitu, saat ini Cuyu masih berada di tahap penempaan daging.
Masih ada 3 tahap lagi, yaitu tahap penempaan tulang dan tahap penempaan saraf. 练肉。 Tubuh murni pun juga merupakan tingkat terendah bagi kultivator. Masih ada tingkat pemahaman, tingkat kesadaran, dan tingkat pemurnian. 石境、泛海境。再者， Penjelasan Feiqian membuat Cuyu pusing. Dia meminta agar mereka membahas hal lain saja. Feiqian pun lalu mengatakan jika waktu Cuyu menyelesaikan misi keduanya telah berlalu 3 hari. Dia harus bergegas kalau tidak ingin kehabisan waktu. Xin beralih kepada Xiaonan yang panik menunggu Cuyu, karena sudah 3 hari dia belum melapor ke sekte. Di sana juga terlihat seorang laki-laki tua diusir dari rumahnya oleh Yu Xier karena terlambat bayar hutang. 一天利息就是一条腿。 Tidak lama kemudian Cuyu datang dengan santainya. Dia tidak tahu jika orang-orang sekte pemusnah tengah mencarinya beberapa hari ini. Yu Xier dan bawahannya segera mendatangi Cuyu. Dia sangat marah karena sebagai anggota baru, Cuyu telah berani melanggar aturan sekte. Sebagai hukuman karena telat melapor 3 hari, Cuyu harus mematahkan 2 kaki dan 1 tangannya. Kau akan melakukannya sendiri, atau aku yang akan memotongnya? Tanya Yu Xier kepada Cuyu. 你自己来还是我动手啊？ Cuyu minta maaf karena beberapa hari ini dia harus melakukan sebuah urusan yang tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, Cuyu mohon agar kesalahannya kali ini bisa diampuni. Namun Yu Xier tidak menerima alasan apapun. Sekte pemusnah memiliki aturan ketat kepada setiap anggotanya. Jadi mau tidak mau, Cuyu harus memotong tangan dan kakinya sebagai 这下子死 hukuman. 定了。 Namun Cuyu menolak, dia menantang Yu Xier melakukan duel hidup mati. Sehingga pernyataannya itu justru membuat semua orang di sana tertawa. 你们听到没有？ Karena setahu mereka Cuyu baru beberapa hari bergabung dengan sekte, dan dia belum memasuki tahap kultivator. Bagaimana mungkin Cuyu akan melawan Yu Xier yang saat ini telah memasuki tahap pelatihan daging tingkat lanjut? 堂主一根手指。 Xiaonan menyuruh Cuyu segera minta maaf, dia tidak ingin pemuda itu dalam bahaya. Namun Cuyu menolak, sehingga duel pun terjadi. Setelah beberapa kali beradu pukulan, Yu Xier terkejut mengetahui jika ternyata Cuyu memiliki energi spiritual. Dan tidak lama kemudian, tanpa semua orang duga Cuyu berhasil membunuh Yu Xier. Sehingga mulai sekarang dia resmi menggantikan posisi Yu Xier dan membuat aturan baru. Di mana kedepannya bagi anggota yang terlambat melapor, maka mereka cukup membayar kompensasi 不能吃都 saja. 不砍腿哈。花钱。 Aksi Cuyu itu diperhatikan oleh ketua sekte pemusnah yang ternyata seorang wanita, dan dia bernama Senran. Cuyu dan Xiaonan mengunjungi markas sekte pemusnah. Xiaonan sangat kagum dengan kehebatan Cuyu, dia berharap suatu saat juga bisa menjadi seorang kultivator. Tanpa diduga, tiba-tiba Cuyu berkata jika dia akan mengajari Xiaonan menjadi kultivator. Hal itu membuat Xiaonan terharu, dia berjanji akan setia mengikuti Cuyu selama hidupnya. 人最重要的是分享。 Di sana wakil ketua Diming memperkenalkan Cuyu kepada ketua cabang yang lain, yang kini telah berhasil menggantikan posisi Yu Xier. Namun pada pertemuan itu, Senran tidak hadir karena dia melakukan latihan tertutup. 西楚堂主， Malam harinya Feiqian kembali datang menemui Cuyu. Dia memberikan selamat karena telah berhasil menjadi ketua Balai Kun. Namun kedatangan Feiqian kali ini adalah untuk memberikan hadiah yang belum sempat diterima oleh Cuyu. Sebagai seorang kultivator, Cuyu juga perlu memiliki hewan roh. 是九荒内 Jadi 各个 Feiqian 神社的 menyuruh 蛋， Cuyu memilih salah satu telur binatang roh Jiu Huang. 你可以从里面随机抽取一个，选择 Tanpa 晚 sengaja 地。 Cuyu mengambil telur penyu misterius. Sebenarnya dia ingin menukarnya dengan telur yang lain namun sudah tidak bisa lagi. Xin memperlihatkan sebuah wilayah kekuasaan sekte awan. Yang mana sekte awan adalah musuh bebuyutan dari sekte pemusnah. Ketua sekte awan bernama Supingzi memanggil muridnya bernama Baijin. Dia mendengar jika saat ini salah satu cabang sekte pemusnah telah menguasai kota Batu Hitam. Untuk itu Supingzi menyuruh Baijin menyelidiki.
Dia mengingatkan agar Baijin berhati-hati agar tidak ketahuan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, dia harus segera melapor, agar Sekte Awan dapat mengirimkan bantuan untuk membantai cabang sekte pemusnah tersebut. Kakak seperguruan Baijin bernama Chang Hao, ingin ikut membantu Baijin melakukan misinya. Namun Baijin tahu jika Chang Hao memiliki maksud lain, jadi dia pun menolaknya. Namun Chang Hao tidak menyerah begitu saja, dia terus membujuk Baijin agar bisa ikut. Baijin pun mulai kesal, dia lalu memanggil hewan rohnya yang bernama Dao Dao. Dao Dao memiliki kemampuan hipnotis, hanya dengan melihat matanya saja Chang Hao pun dibuat sakit perut ingin segera buang air besar. Cerita kembali kepada Chuyu, saat ini pemuda tersebut tengah sibuk ingin memecahkan telur hewan rohnya. Namun meskipun dipukul beberapa kali pun, telur itu tidak kunjung pecah. Hal itu membuat Chuyu putus asa. Kebetulan Xiaonan datang membawakan air hangat untuk Chuyu. Jadi Chuyu pun lalu menyuruh bocah tersebut memecahkan telur. Xiaonan mengambil sebuah pisau dan mulai menusukkannya ke telur tersebut. Namun tanpa diduga, pisaunya pun malah patah. Patahan pisau itu tanpa sengaja menancap di dada Chuyu. Chuyu pun lalu menyuruh Xiaonan pergi saja, dia mengira jika mungkin saja bocah itu pembawa sial. Ketika Chuyu mencabut patahan pisau dari tubuhnya, tanpa sengaja darah Chuyu menetes di atas telur. Dan tanpa diduga telur itu mulai bereaksi dan sepertinya akan segera menetas. Dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Yang Kuasa dan sampai jumpa.